sama Bu, sama Nur Muhajidin itu Mujahid. Oke. Roni Ferdiansyah Paskah. Hadir Bu. Oke. Silakan perkenalan Ya. diri, Mas. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Roni Firdiansyah Paskah. Eh, untuk kegiatan saat ini saya bantu teman saya di toko komputer untuk rakit PC sama servis laptop komputer Bu ya. Domisili sekarang Tangerang. Oke, baik. Terima kasih. Kita masuk lagi ke PowerPoint yang tadi. Nah, berikut ini adalah tata tertib perkuliahan di mata kuliah saya. Ini juga ada yang saya ambil dari panduan akademik dari kampus. Untuk di kelas saya itu mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 30 menit. Kemudian keterlambatan dosen selama 30 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan dibatalkan dan akan diadakan kelas pengganti di hari lain. Jadi eh, karena kita kelasnya juga di jam-jam pulang kerja ya. Jadi kalau teman-teman juga misalnya telat karena lagi di jalan itu ya tolong diinfokan gitu ya. Karena saya juga kadang jam 5 itu masih di perjalanan pulang gitu, belum sampai rumah. Kemudian mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit, maka mahasiswa dapat menyerahkan bukti surat keterangan sakit dari dokter kepada dosen pengampu paling lambat 7 hari setelah ketidakhadirannya. Lalu mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan dengan alasan izin ada keperluan, maka mahasiswa dapat menyerahkan surat izin kepada dosen pengampu, dan dosen pengampu mempunyai kewenangan untuk menyetujui izin mahasiswa. Ya, jadi sebenarnya pada intinya ya, kalau misalnya memang tidak bisa hadir karena berhalangan, misalnya ada eh, tugas dari tempat kerjaan gitu, itu mohon diinfokan. Kemudian mahasiswa harus berpenampilan rapi menggunakan kemeja dan sepatu. Lalu ini komponen penilaian hasil studi yang berlaku di ITTS meliputi kehadiran, hasil tugas terstruktur, praktikum jika ada, kemudian nilai UTS dan UAS dengan bobot komponen sebagai berikut. Karena kita ini full teori, jadi kolom praktikum itu diabaikan saja. Untuk bobot kehadiran itu 15%, tugas terstruktur itu 30%, UTS 25%, dan UAS 30%. Kriteria penilaian keberhasilan mata kuliah mengacu pada tabel berikut. Jadi untuk di TTS itu rentang nilai angka dan hurufnya itu seperti tabel berikut ini ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Aman Bu. Oke, Oke, baik Mas Alfi, nanti abis ini ya di absen. Oke, untuk hari ini kita itu masuk ke materi itu masih awal-awal pengenalan, jadi nggak banyak-banyak dulu. Sebelumnya, ada yang bisa jelaskan apa itu software atau perangkat lunak? Ada yang bisa jelaskan? Izin coba jawab, Bu. Oke, silakan Mas Akmal. Kalau software
Itu kayak semacam alat bantu yang tidak ada bentuk fisiknya, Bu. Iya, beda dengan hardware. Di, tapi sama-sama tapi sama-sama sebagai alat bantu gitu. Oke. Jadi dia memberi instruksi ya, agar memberi instruksi ke hardware-nya. Terus ada lagi yang bisa. Coba Hilman, software itu apa Hilman? Itu minta tolong sama yang di sebelahnya Hilman. Pinter itu. Apa Bu tadi Bu? Maaf. Tuh, apa software itu? Ah, Pengertian software. iya. Software apa perangkat elektronik memberitahu perangkat keras atau softwarenya ya Bu ya. Ya, Software itu yang apa? Untuk menjalankan dan mengelola perangkat komputer serta menyediakan platform bagi software lainnya untuk berjalan. Contoh dari software kayak Windows, terus Mac OS, Linux gitu, Bu. Hmm. oke. Baik, terima kasih. Ada yang mau nambahin lagi? Silakan, siapa yang mau nambahin lagi? Coba Mas Alfi Maulana. Ya, hadir, Bu. Ya, apa itu software? Menurut saya software itu sebuah sistem yang membantu manusia untuk mengendalikan, memanage sebuah data yang bisa kita instruksikan melalui sebuah aplikasi gitu ya ke sebuah hardware atau database gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, teman-teman. Jadi, software atau perangkat lunak itu adalah perintah atau dari program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan oleh usernya. Lalu, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Lalu yang ketiga itu dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Nah, software ini berperan dalam mengatur aktivitas dan fungsi perangkat keras komputer atau hardware, serta menyediakan berbagai layanan kepada pengguna komputer. Jadi ada beberapa kategori-kategori perangkat lunak. Eh, Misalnya itu ada sistem software, atau yang biasa kita kenal itu dengan sistem operasi. Jadi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian perangkat lunak keras komputer, dan ini mencakup sistem operasi, driver hardware, perangkat lunak utilitas, dan sebagainya. Sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux adalah contoh perangkat lunak sistem yang paling umum digunakan. Lalu ada juga application software atau standalone program yang memecahkan kebutuhan bisnis tertentu. Perangkat lunak aplikasi ini digunakan untuk mengontrol fungsi bisnis secara real time, misalnya memproses transaksi di tempat penjualan, lalu mengontrol proses manufaktur secara real time.
Kemudian ada engineering atau scientific software yang biasanya itu eh, digunakan untuk orang-orang teknik sipil atau arsitektur gitu ya. Dicirikan oleh algoritma pengolahan angka, digunakan di dalam bidang aplikasi teknik dan kerekayasaan, biasanya berhubungan dengan komputasi data numerik, CAD atau computer aided design, simulasi, dan lain-lain. Lalu juga ada embedded software, yaitu perangkat lunak yang berada di dalam produk atau sistem dan digunakan untuk mengimplementasikan dan mengontrol fitur dan fungsi bagi pengguna akhir dan sistem itu sendiri. Misalnya itu fungsi digital yang ada di dalam mobil seperti kontrol bahan bakar, tampilan dashboard, dan sistem pengereman. Oh ya, silakan Mas Rama. Lalu juga ada produk line software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan spesifik bagi pengguna yang beragam. Produk line software ini dapat fokus kepada target pasar tertentu dan terbatas. Contohnya, aplikasi pengaturan inventory atau kepada target pasar acak. Contohnya itu word processing, computer graphic, multimedia, entertainment, database management, kemudian personal and business financial applications. Lalu untuk website itu juga termasuk ya web applications yang dapat berupa kumpulan file hypertext yang menampilkan informasi menggunakan teks dan grafik yang terbatas. Kemudian juga ada AI atau Artificial Intelligence Software menggunakan algoritma non-numerical untuk memecahkan masalah yang kompleks yang tidak dapat dilakukan oleh perhitungan atau analisis langsung. Aplikasi yang termasuk pada kategori ini adalah Robotic Expert System, Pattern Recognition Image or Voice, kemudian Artificial Neural Network, lalu Theorem Proving, dan Game Playing. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin sedikit ini ya, info karena kita juga dibatasi dengan waktu maghrib. Maghrib itu biasanya jam 5.47. Jadi kita sepakatin aja ya. Jadi untuk break maghrib itu jam 6 sampai 6.20. Kira-kira cukup Cukup, Bu. 20 menit ya, cukup ya. Atau kelamaan? Enggak, Bu, cukup. Jadi 6 sampai 6.20 kita break dulu. Nah, kemudian pengembangan perangkat lunak itu memiliki beberapa metode. Ada apa saja? Ada yang tahu? Coba Mas Lutfi. Mas Lutfi, gimana ada apa aja itu metodologi pengembangan perangkat lunak? Ada ya. Kalau gitu Mas Rizky Tamami. Jenis-jenis metode pengembangan perangkat lunak ada agile, waterfall,
Itu aja sih Bu yang pernah saya pakai. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Mas Roni, bisa menjawab, Mas Roni? Saya taunya cuma yang waterfall aja Bu, untuk memahami perangkat Oke. lunak. Sempat dengar RAD juga, cuman saya belum tahu jelas sih tentang gimana metodenya gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Roni. Jadi, yang disebutkan oleh Mas Rizky Tawami dan Mas Roni tadi benar ya. Jadi, secara umum itu pengembangan perangkat lunak itu ada software development life cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Jadi ini adalah kerangka kerja proses yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan pengembangan perangkat lunak dari konsep hingga implementasi, pemeliharaan, dan akhirnya penghentian. SDLC ini mencakup serangkaian tahap dan tugas yang dirancang untuk mengarahkan proyek pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir dengan cara yang terstruktur dan efisien. Nah, untuk fase-fase yang ada di SDLC ini ada 6 ya. Yang pertama itu ada planning dan analisis. Eh, Analisis dari eh, kebutuhan fungsional, kemudian non-fungsionalnya. Jadi di planning dan analisis ini proses pengumpulan datanya. Kemudian yang kedua itu proses desain sistemnya. Desain sistemnya itu mulai dari desain UML, kemudian eh, desain UI-nya. Lalu yang ketiga itu implementasi atau mulai membangun codingan untuk softwarenya. Lalu testing dan integration untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau bugs atau masalah lain dari software yang sudah dibangun. Lalu deployment, kemudian maintenance. Nah, untuk maintenance ini biasanya jangkanya panjang ya, karena kan eh, kita juga mengikuti tren yang ada itu. Jadi bisa memungkinkan untuk dilakukan adanya update dari software. Lalu juga ada waterfall yang sering juga disebut sebagai classic life cycle. Contohnya itu seperti gambar yang di samping ya. Nah, bagan ini dikenal sebagai model waterfall karena mengikuti bentuk air terjun dengan satu aktivitas menuju aktivitas berikutnya. Lalu ada model spiral atau model BOEM. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral BOEM. Pengembang dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Lalu ada juga RAD atau Rapid Application Development, adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Kira-kira itu 60 sampai 90 hari
Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Untuk kelebihannya itu lebih efektif dari waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan, lalu cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Lalu model RAD ini mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi. Sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Lalu kekurangannya itu menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD ini akan gagal. Lalu tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur. Pengembangan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Nah, RAD ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Kemudian jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Lalu ada model agile yang merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Di model agile ini, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat, kemudian software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap, lalu kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Jadi sesuai dengan judulnya ya, yaitu agile atau lincah. Jadi menyesuaikan dengan user dan harus banyak interaksi dengan user untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada metode pengembangan XP atau Extreme Programming yang merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasannya karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning, desain, coding, dan testing. Oke, baik. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu. Sambil saya absen dulu yang baru masuk tadi. Laode Muhammad Abdul Malik Aziz ya, yang pindahan dari Ya, Bu. reguler. Ya, Bu. Ini adiknya Sam ya, Iya, adanya saya. tapi udah ini, udah dikoordinasin sama akademik. Udah, tapi sayanya belum dapat nomornya, Bu. Ibu. Oke. Jadi belum kekirim surat permohonan ke Ibu.
Surat permohonan dari mana? Dari pihak akademik kan udah dibuat sama kaprodinya. Oh, untuk dosen pengampunya gitu ya? Iya, Oh, perkenalan Bu. iya, silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Abdul Malik Aziz, pindahan dari reguler, asal dari Sulawesi Tenggara. Saya ke karyawan cuma sampai November, Bu. November tanggal Oh, oke. 20-an. Oh, tapi bisa ya setengah semester gitu. Ya, udah konfirmasi juga sama Prodi. Baik. Soalnya ada keperluan. Oh, siap-siap. Berarti pulang bareng Sam ya kemarin? Atau Enggak, sendiri? sistemnya masih di kos. Dia katanya tunggu, Oh, apa ya? Nggak tahu tunggu apa. oke. Siap-siap. Oke, untuk eh ada grup kelas nggak untuk DPPL? Untuk apa mata kuliah ini ada Bu? Boleh minta nomornya nggak Bu? Yang di community itu ya? Atau beda lagi? Nggak beda lagi. Paling nanti saya tambahin ke community-nya Bu. Oke. Itu nomor saya, silakan di-save. Untuk slide hari ini nanti saya masukin di e-learning-nya. E-learning-nya udah bisa. Silakan dicek. Baik Bu. Berarti untuk tugas fokus di e-learning aja Bu ya? Iya, untuk pengumpulan tugas itu di e-learning. Nanti materi juga saya submit di e-learning. Kalau untuk di grup itu mungkin ya itu tadi untuk info-info izin, kalau misalnya saya izin berhalangan hadir atau dari teman-teman juga misalnya ya mau izin. Udah saya centang. Oh ya, belum perkenalan ya. Alfi Maulana. Alfi Maulana Alfarisi. Ya, Ya, halo Bu. silakan perkenalan Mas. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alvin Manuel Farisi. Saya asli Bandung. Untuk saat ini saya tinggal di Jakarta Barat. Dan pekerjaan saat ini sebagai IoT Engineer Oh, oke. Di Jakarta Barat juga. di Meruya, Bu, di Taman Kebon Jeruk. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Oke, dari materi tadi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut terkait eh, project untuk semester ini. Mau nanya itu sih Bu, kayak praktikum nanti kayak gimana ya Pak gambarannya gitu. Oke, saya share screen dulu bentar ya. Jadi
Untuk di mata kuliah ini itu nanti mungkin setelah UTS atau seminggu sebelum UTS ya kita mulai. Jadi nanti teman-teman angkat sebuah studi kasus, kemudian nanti dibuat dokumen seperti ini. Tapi ini bukan dokumen SRS yang lengkap kayak gitu ya. Ini masih ya yang penting teman-teman tahu gitu tahapan yang ada di metode pengembangan perangkat lunak. Jadi di antara metode-metode tadi silakan dipilih salah satu, kemudian dibuat penjelasannya di sini. eh, Seharusnya ini poin satu ini latar belakangnya, bukan studi kasus. Jadi di sini latar belakang, terus tujuannya, manfaatnya, tapi jangan chat GPT ya, ini kelihatan banget chat GPT-nya. Kemudian yang kedua itu perancangan sistem, mulai dari analisis kebutuhannya, kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, lalu teknik pengumpulan data, lalu ke desainnya. Desain UML ini saya minta tiga untuk yang pertama itu use case diagram. Jadi ada gambar, kemudian ada deskripsinya. Lalu activity diagram, kemudian kelas diagramnya. Nah, ini sebenarnya kurang penjelasannya ya. Pakai UML Bu ya. Iya, betul. Kemudian desain interface-nya, ini sebenarnya itu 241 itu low fidelity-nya dulu. Oh, dia nggak pakai di sini. Langsung ke high fidelity. Ini saya kasih contoh satu lagi. Kalau kemarin itu saya mintanya teman-teman itu bikin video presentasinya, tapi kalau itu semester ini mending pas hari H UASnya langsung aja presentasi ya. Jadi ini sampai UAS nanti. Ini per kelompok kan Bu ya? Enggak, ini sendiri-sendiri. Oh, individual berarti. Iya, betul. Untuk studi Lebih baik kasusnya kalau dari Ibu misalnya apa pilih sendiri Bu? pilih sendiri. Tapi nanti saya konsultasikan juga ke saya ya, apakah itu oke untuk dilanjutkan atau bagaimana. Itu. Ini mulainya ya itu seminggu, kemungkinan seminggu sebelum UTS atau setelah UTS nanti. Jadi setelah UTS itu eh, kurang lebih kita lihat sikon dulu. Kalau nggak seminggu sekali, ya 2 minggu sekali itu presentasi progresnya. Saya nggak minta teman-teman semua harus perfect ngerjainnya ya. Kalau belum ada progres pun nggak apa-apa. Cuma saya pengen tahu udah sampai mana gitu loh dikerjain. Nah, ini low fidelity-nya.
lalu masuk ke high fidelity prototype. Jadi nggak sampai ngoding. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Berarti untuk itu desain aja ya, Bu. Gimana, Mas? Eh, untuk tugas yang itu hanya desain aja, nggak sampai pengodingan. Iya, sampai desain aja. Baik. Nggak sampai ngoding. Karena ngoding itu kalau di SI pemrograman apa adanya? Untuk semester ini Mobile kayaknya ya? belum, untuk Belum. semester ini belum ada kabar lagi sih, Bu. Matkul yang untuk coding apa aja. Tapi kalau untuk saya Oh, semester sebelumnya ada sih. oke, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjutkan minggu depan ya, masuk ke materi lagi. Baik, Bu. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.